Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang saya hormati, perkenalkan saya Samsu Basarudin, anggota Dewan Syariah Rumah Amal Salman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membayangkan bahwa kita semua ini berada dalam medan pertempuran. Bayangkan para sahabat dulu dipimpin Rasulullah langsung pada tanggal 17 Ramadan itu tetap saum, tetap berpuasa melawan 1.000 orang kafir dengan persenjataan yang juga tidak seimbang. Artinya jauh lebih lengkap, baik SDM-nya, SDM militer maupun persenjataan tidak berimbang. Namun kaum muslimin sehari penuh tetap berperang dan sambil saum itu tidak mengurangi semangat apapun. Dan itu menjadi contoh bagi kita semua bahwa sekalipun ada tantangan seberat apapun, semua ibadah tetap bisa kita lakukan. Bahwa butuh modifikasi, butuh penyesuaian karena ini era pandemik, penyakit menular ya COVID-19 demikian mudah menular, maka kita ciptakan itu hasil ijtihad bahwa sholat dalam era darurat ini boleh berjarak. Katakanlah yang biasanya rapat dan lurus, sekarang tetap lurus tetapi tidak rapat. Dengan tetangga kanan dan kiri kita berjarak misalnya 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri. Tentu ini tidak ada tuntunannya kalau dalam kondisi normal. Tetapi dalam kondisi pandemik yang meliputi wabah COVID-19 ke seluruh dunia begini, maka seluruh ulama fikih sepakat diizinkan melakukan sholat berjamaah dengan berjarak ini. Dan dengan sendirinya kita tetap bisa melakukan semua ibadah yang lain apapun. Mau yang sifatnya sholat berjamaah, taraweh yang sunat di malam hari maupun kegiatan sosial apapun, termasuk interaksi dalam bidang pekerjaan maupun pendidikan. Semua tetap bisa kita lakukan, tapi hati-hati menjaga protokol kesehatan. Artinya berarti memakai masker, kemudian berjarak, tidak berkerumun, bahkan juga betul-betul tidak mengurangi semangat. Kita tetap semangat, hanya butuh kewaspadaan dan kehati-hatian dan kedisiplinan. Insya Allah ibadah tetap berjalan optimal, lalu tingkat penyebaran wabah kita bisa eliminasi seminimal mungkin. Kali ini saya ingin menyampaikan pesan moral bahwasanya ciri utama seorang muslim adalah peduli pada sesama, memiliki tanggung jawab sosial. Ini aspek yang kita sering menyebutnya filantropi Islam ya, kepedulian Islam dalam solidaritas sosial atau jaring pengaman sosial. Yang menarik, ini memang menjadi ukuran ya, tolok ukur bagi kita masing-masing untuk mencapai kebajikan mutlak atau kebaikan mutlak. Itu adalah dalam Ali Imran ayat 92. Ungkapannya malah memikat sekali, katanya dalam surat Ali Imran itu, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi katanya kalian tidak akan mungkin sampai pada kebaikan mutlak itu kalau belum rela infak dari harta yang kalian cintai. Jadi sekali lagi tolak ukurnya rela berinfak dari harta yang kita cintai. Baru gitu kita terhitung mencapai kebajikan mutlak atau kebaikan mutlak. Dan lebih menarik lagi, ayat ini Ali Imran ayat 92 bisa ditafsirkan dengan surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177 ini ayat panjang, mencakup 3 bagian. Bagian pertama mencakup cabang-cabang iman, bagian kedua cabang-cabang amalan Islam, dan bagian ketiga mencakup amalan cabang-cabang akhlakul karimah atau al-ihsan. Nah, saya akan kaitkan bagian kedua dari ayat 177 Al-Baqarah dengan Ali Imran ayat 92. Kalau di sana dikatakan kalian tidak akan mungkin mencapai kebaikan mutlak kecuali rela infak dari harta yang kalian cintai. Bagaimana wujudnya? Dijabarkan dalam ayat 177 Al-Baqarah. Wujudnya adalah ada 6 golongan yang harus kita santuni karena butuh pertolongan kita. Dan harap dicatat 6 golongan ini berbeda dengan 8 golongan asnaf atau 8 golongan mustahik zakat di surat At-Taubah ayat 60. Kalau kita titip zakat mal nanti jadi amalan ke-8.
itu nanti ada 8 golongan. Aturannya di mana? At-Taubah ayat 60. Adapun dari Ali Imran ayat 92 itu ada 6 golongan dijabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Kita lihat satu persatu ya, 6 golongan itu. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabna sabili wasailina wa firriqab. Ada 6 golongan. Mereka mengeluarkan dari harta yang mereka cintai untuk satu zawil qurba, karib kerabat dekat, saudara dekat, kemenakan, paman, uwa, om, pak de, bule, semua yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, al-yatama, anak-anak yatim. Ini tidak, dua-duanya tidak ada di penerima zakat, anak-anak yatim. Yang ketiga, wal masakin, orang-orang miskin. Dan yang keempat, as-sa'ilin, orang yang meminta pertolongan. Meminta pertolongan karena dia butuh. Meminta pertolongan itu bukan mengemis ya, betul-betul meminta pertolongan. Maka kita wajib menolong. Dan berikutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini bisa ditafsirkan mahasiswa atau musafir atau perantau yang menuntut ilmu, melakukan kebajikan, keluar dari tempat tinggalnya, merantau kebahagiaan bekal. Kemudian yang terakhir adalah wafir riqab, membebaskan budak. Jadi kalau ada perbudakan, ada budak yang sehabis kalah perang lalu diperbudak oleh, maka kita harus bebaskan dengan dana dari harta yang kita cintai. Jadi ada 6 golongan berhak menerima dari infak dari harta yang kita cintai. Kemudian ke-7 baru mereka menegakkan sholat, wa aqamas sholat. Yang ke-8 wa atas zakah, dan mereka membayar zakat. Jadi perhatikan, nomor 1 sampai 6 itu dari harta yang kita cintai, itu infak. Yang ke-8, kita kalau sudah memenuhi 1 nisab dan 1 haul, maka kita bayar zakat harta atau zakat mal untuk 8 golongan. Jadi ada 7 amalan. Hanya 1 yang sifatnya individual, katakanlah untuk kepentingan diri sendiri, yaitu menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu bukan untuk kepentingan orang lain, kepentingan diri kita masing-masing. Kita butuh, sangat perlu menegakkan sholat, karena kita butuh keselamatan dunia dan akhirat. Tapi yang 7 ini itu kepentingan orang lain. 6 ini, 6 golongan bukan untuk saya, tapi untuk karib kerabat, anak yatim. Begitu kan yang ke-8. Saya punya kewajiban kalau sudah memenuhi 1 nisab, lewat 1 tahun haul, maka saya keluarkan zakat mal untuk orang lain. Ikhlas karena perintah Allah. Jadi 7/8 dari amalan Islam peduli pada orang lain. Tidak boleh kurang. Peduli pada orang lain, ada solidaritas sosial, ada semacam tanggung jawab sosial. Baru kita itu jadi muslim yang soleh, muslim yang bertakwa. Karena nanti penutup ayat ini ada ulaika ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar, sidik imannya itu benar imannya, dan mereka itu orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin bertakwa, maka lakukan ayat ini. Ayat 177 Al-Baqarah, amalkan, insya Allah kita peduli pada sesama. Maka tetangga, karib kerabat, orang lain, etnis lain, bangsa lain, semua akan tertolong karena perbuatan kita, tanggung jawab kita sebagai muslim. Jadi ini kita tunjukkan bahwa seorang muslim itu peduli pada kemanusiaan, peduli pada penderitaan orang lain. Dalam kondisi apapun, kondisi normal mau kondisi bencana alam seperti sekarang, banyak banjir, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, maka banyak. Dan itu tidak hanya yang muslim, apapun agamanya kita tolong karena mereka manusia. Bahwa nanti ada aturan teknis, zakat mal itu khusus pada muslim. Tapi yang 6 golongan ini kan tidak ada aturan teknis. Artinya maksudnya yang non muslim pun, karib kerabat kebetulan ada yang non muslim, anak yatim ada yang non muslim, dan seterusnya 6 golongan itu non muslim boleh. Tidak harus, dan kalau zakat betul harus sesama muslim 8 golongan. Kalau 6 golongan ini tidak. Apapun agamanya, kalau menderita kita tolong. Tidak perlu ditanya, Anda agamanya apa, KTP-nya apa, kalau enggak. Apapun agamanya, bahkan mohon maaf ya, sekalipun dia ngaku ateis, tapi dia tetap manusia. Kalau dia menderita, kita tolong 6 golongan ini. Dengan begitu kita buktikan bahwa Islam itu rahmatan
lil alamin ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat itu memang ditujukan pada Rasulullah. Karena kata ganti kamu atau engkau itu maksud Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Tetapi kita kan pengikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah pribadi menjadi rahmat untuk semesta alam, kita pun sebagai muslim harus menjadi rahmat untuk semesta alam. Baru kita pengikut Muhammad yang setia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.